Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairudin Syarifuddin Saleh. Ya, berikut saya akan membuat video untuk Risam Jurnal untuk memenuhi tugas UTS Business Intelligence Program Studi Manajemen eh, Universitas Cyber Asia. Ya, untuk judul jurnal yang pertama itu adalah implementasi Business Intelligence untuk menganalisis perbandingan data data kasus COVID-19 di Jawa Barat sebelum PSBB dan setelah PSBB. Untuk jurnal sendiri terbitnya tahun 2021, penulisnya adalah Siska dan Dea Safrida Putri. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 telah menyebabkan pandemi global termasuk di Indonesia. Infeksi COVID-19 menjadi suatu bentuk pandemi baru dengan penyebaran antar manusia yang sangat cepat dan hingga saat ini belum ditemukan terapi antivirus untuk vaksin COVID-19 ini. Pandemi ini membuat banyak pihak berupaya untuk ikut berperan dalam menghadapi wabah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yaitu yang memberikan batas dalam pergerakan keluar masuk kendaraan dari luar daerah. Salah satu daerah yang melakukan PSBB ini adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Dalam rangka meningkatkan nilai data ini, maka diperlukan suatu aplikasi bisnis intelligence untuk mengubah tumpukan data menjadi suatu informasi yang bernilai guna tinggi dalam mendukung pengambilan keputusan. Salah satu aplikasi bisnis intelligence ini adalah Tableau yang sangat membantu dalam menggali data untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Bisnis intelligence merupakan salah satu bentuk implementasi teknologi informasi yang mampu menjawab kebutuhan untuk menganalisis masalah-masalah serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk tujuan dan manfaat penelitian ini, untuk menganalisis perbandingan data kasus COVID-19 di Jawa Barat sebelum PSBB dan setelah PSBB. Untuk metode penelitian sendiri, metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode geologi deskriptif yang dapat diperoleh dengan cara observasi. Metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Adapun tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tableau Public. Tableau adalah perangkat lunak bisnis intelijen yang mudah untuk digunakan dalam hal membuat visualisasi data, analisis data, dan pelaporan. Saat ini pengambilan keputusan melalui sistem digital berdasarkan analitik semakin banyak digunakan untuk mengontrol dan mengoptimalkan proses operasional. Metode tersebut merupakan teknik analisis intelijensi bisnis untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber, lalu memprosesnya serta menampilkannya dalam bentuk yang mudah dianalisis. Teknologi yang diterapkan pada penelitian dalam rangka meningkatkan nilai data ini, maka diperlukan suatu aplikasi bisnis intelijen untuk mengubah tumpukan data menjadi suatu informasi yang bernilai guna tinggi dalam mendukung pengambilan keputusan. Salah satu aplikasinya adalah Tableau, yang sangat membantu dalam menggali data dan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Bisnis intelijen merupakan salah satu implementasi teknologi informasi yang mampu menjawab dan kebutuhan untuk menganalisis masalah-masalah serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi BI ini tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga mendukung di bidang kesehatan, pemerintahan, dan layanan. Visualisasi informasi melalui grafik sifatnya interaktif dan menarik sehingga dapat memudahkan dalam membaca informasi, sementara hasil print out atau hard copy akan menjadi dokumentasi bagi manajemen. Informasi yang dihasilkan dari sistem tidak menjadi satu-satunya alat penentu kebijakan, tetapi digunakan untuk bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dengan bisnis intelligence, data kasus COVID-19 tidak hanya divisualisasikan dalam bentuk tabular, melainkan dengan visualisasi simpel seperti penyebaran kasus dalam bentuk titik-titik pada peta. Untuk hasil pembahasannya, data yang diambil dalam jurnal ini yaitu data kasus COVID-19 di Jawa Barat dari 14 hari sebelum diberlakukan PSBB pada 6 Maret 2020
sampai 2020 Maret 2020 selama 14 hari PSBB pada tanggal 15 April 2020 sampai dengan 29 April 2020 dan setelah PSBB tanggal 3 Juni 2020 sampai 17 Juni 2020. Data tersebut didapatkan langsung dari situs resmi pemerintah Jawa Barat melalui picobar.go.id. Data yang didapatkan berbentuk Excel yang terdiri dari 4.229 rows dan 21 kolom yang terdiri dari nomor, tanggal, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten, nama kabupaten, ODP proses, ODP selesai, ODP, PDP proses, PDP selesai, PDP, OTG proses, OTG selesai, OTG total positif, sembuh, meninggal, ODP, PDP meninggal, dan OTG meninggal. Data yang kemudian akan dianalisis pada 3 kejadian, pada masa sebelum PSBB, selama PSBB, dan setelah PSBB. Untuk proses eksekusinya sendiri, yang pertama melalui read data. Proses eksekusi dari data menggunakan table public, yaitu input atau read data yang akan diproses, di mana data di sini merupakan data Excel pada table yang berfungsi sebagai data sort saja, karena pengolahan data dengan volume besar sebaiknya menggunakan table. Pada pemrosesan ETL software Tableau dapat menggabungkan beberapa sumber data yang dibutuhkan menjadi salah satu sumber data yang dihasilkan, sedangkan Excel hanya dapat memproses satu sumber data saja. Yang pertama koneksi, yang kedua koneksi Tableau. Meliputi proses data yang dikoneksikan ke Tableau public dengan cara drag file data ke aplikasi Tableau public. Data yang telah di-drag sebelumnya akan menjadi data source yang untuk pengolahan data nantinya. Yang ketiga ada variabel. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Dalam hal ini variabel yang dipilih adalah jumlah kasus positif, jumlah kasus sembuh, dan jumlah kasus meninggal. Selanjutnya, hasil proses data dari hasil proses data yang dilakukan didapatkan output berupa hasil informasi perbandingan data kasus COVID-19 sebelum PSBB dan sesudah PSBB berdasarkan jumlah kasus di wilayah Jawa Barat. Informasi yang diperoleh didapat dijadikan sumber dalam melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan terkait PSBB. Proses eksekusi data untuk menampilkan grafik dilakukan dengan cara membuat new worksheet dan drag file-file yang diinginkan. Kemudian untuk outputnya sendiri bisa dilihat dalam dashboard tersebut. Terdapat angka-angka yang memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Perub 1. Perbandingan kasus positif pada gambar 4 ditampilkan hasil perbandingan kasus positif sebelum PSBB. Ya, selama PSBB dan setelah PSBB, perbandingan warna pada setiap bar merujuk pada perbedaan waktu PSBB. Dari gambar 4 tersebut dapat dilihat jumlah kasus positif yang paling banyak terjadi selama PSBB. Berdasarkan gambar 4 ini, dapat dilihat bahwa hasil perbandingan kasus positif sebelum PSBB sejumlah 230 positif kasus, sedangkan selama PSBB jumlah kasus positif meningkat menjadi 58.911 dan setelah PSBB kasus positif menurun menjadi 36.603 kasus. Perbandingan kasus meninggal ketika kursor mouse diarahkan ke bagian bar, maka akan ditampilkan detail informasi berupa info mengenai jumlah kasus yang terjadi pada gambar 5. Dapat dilihat PSBB pada Provinsi Jawa Barat memiliki 4.269 kasus meninggal, paling banyak yang terjadi selama PSBB dibandingkan sebelum dan sesudah PSBB. Gambar 5 menunjukkan hasil perbandingan kasus meninggal dan sebelum PSBB sejumlah 23 kasus. Sedangkan selama PSBB, jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 meningkat menjadi 4.269, tetapi setelah PSBB, kasus meninggal akibat COVID menurun jadi 2.403 kasus. Perbandingan kasus sembuh pada gambar 6 dapat dilihat pada tanggal sebelum PSBB hingga setelah PSBB terjadi kenaikan frekuensi kasus sembuh setelah PSBB. Berdasarkan hasil proses data pada Tableau, diketahui bahwa jumlah kasus positif dan kematian selama PSBB meningkat dibandingkan sebelum dan sesudah PSBB. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah untuk membantu menanggulangi pandemi coronavirus. Hal ini didasari oleh faktor psikologis masyarakat yang memiliki bias kognitif. Bias kognitif adalah kesalahan dalam berpikir yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan penilaian yang dibuat seseorang. Karena pada masa pandemi seperti ini harus dibangun adalah bias optimisme, bias emosional, dan efek Dunning-Kruger pemerintah Jawa Barat.
Pada akhirnya, keputusan untuk penerapan PSBB harus didukung berdasarkan data aktivitas, sehingga memudahkan pemerintah dalam penentuan kota yang harus menerapkan sistem pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, misalnya dengan menggunakan teknologi, pengambilan keputusan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti kepadatan penduduk, aktivitas penduduk, jumlah pasien COVID-19, jumlah pasien dalam pemantauan, dan jumlah orang dalam pengawasan di setiap kota. Dengan memanfaatkan teknologi akan memungkinkan manajemen risiko pandemi COVID-19, yaitu dengan menggunakan status laporan kesehatan individu dan riwayat perjalanan yang dikombinasikan dengan big data dari sistem penerbangan, kereta api dan transportasi darat, media sosial, sampai ke catatan pembayaran. Strategi pemutusan rantai penyebaran virus ini tidak hanya dalam pembatasan sosial berskala besar saja, tetapi juga harus berdasarkan data untuk melacak pergerakan masyarakat. Untuk saran saya untuk penelitian selanjutnya, yaitu tentang analisis dampak ekonomi akibat COVID-19. Selanjutnya untuk eh, risam jurnal yang kedua, ini judulnya itu adalah implementasi konsep bisnis intelligence dalam strategi pemasaran publik training pada PT Zikot Media Tama. Untuk jurnalnya sendiri terbit di tahun 2017. Untuk penulisnya itu adalah Reskiani, Ricardus Eko Indrajit, dan Muhammad Fauzi. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam dunia bisnis tingkat persaingan antar industri-industri bisnis semakin tajam. Dengan semakin majunya teknologi dalam setiap perusahaan, perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas produksi maupun manajemen pemasaran dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Persaingan yang terjadi telah tersebar di seluruh sektor usaha, sehingga kompetisi yang ada antara perusahaan yang satu dengan yang lain semakin ketat. Perusahaan yang bergerak dalam penyedia jasa tidak lepas dari persaingan tersebut, di mana setiap perusahaan dituntut untuk mampu menghadapi berbagai kendala yang timbul dan juga membantu perusahaan agar dapat beroperasi dengan manajemen efektif dan efisien. Setiap perusahaan dapat meningkatkan penjualan produknya dengan menggunakan strategi pemasaran efektif, serta strategi-strategi yang khusus dalam meningkatkan pasar konsumen yang ada. Strategi pemasaran merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam perusahaan, di mana dengan strategi pemasaran yang tepat dapat menentukan jumlah penjualan dan posisi perusahaan di pasar. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk tujuan dan manfaatnya, PT Zikut Media Tama adalah perusahaan jasa konsultasi training di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa pelatihan publik, yaitu public training, in-house training, dan seminar atau workshop. Sering terjadi permasalahan di dalam industri ini seperti kesulitan untuk meningkatkan jumlah peminat terhadap pelatihan yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang sejenis. Agar konsumen atau pelanggan yang ada tidak beralih kepada perusahaan yang lain dengan produk sejenis, maka perusahaan dituntut untuk lebih memahami segala kebutuhan dan keinginan konsumen atau perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan penerapan bisnis intelligence. Bisnis intelligence memiliki peran penting dalam penciptaan informasi dan pengambilan keputusan strategis dan operasional bisnis. Selain itu, dukungan data mining dalam strategi pemasaran juga memiliki peran yang sangat besar. Segmentasi konsumen merupakan salah satu proses dalam strategi pemasaran. Untuk mendukung hasil proses pengelompokan konsumen atau segmentasi konsumen ini, maka dukungan data mining sangat berperan penting. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dalam penelitian ini penggunaan konsep bisnis intelligence dan metode data mining dengan memanfaatkan data prospek registrasi peserta diharapkan mampu meningkatkan jumlah peminat atau konsumen yang ikut pelatihan. Untuk metode penelitian sendiri, metode penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan data di PT Zikut Media Tama dan melakukan wawancara perihal dalam data yang dibutuhkan. Data diperoleh dari data prospek registrasi peserta PT Zikut Media Tama dari tanggal 15 Februari 2016 sampai 30 Mei 2017. Setelah semua data diperoleh, akan dilakukan analisis data dengan metode Naive-Bayes dan pengolahan data yang menggunakan software RapidMiner. Menyiapkan data awal dan mengumpulkan data yang digunakan untuk menganalisa setiap variabel dan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan. Pada tahap ini, data akan diolah dengan membagi dua data, yaitu data training dan data testing.
Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Pada penelitian ini dapat tersebut diklasifikasikan menggunakan algoritma Naive Bayes. Kemudian dilakukan evaluasi dataset terhadap metode yang digunakan. Untuk teknologi yang diterapkan pada penelitian, pengembangan aplikasi menggunakan tools RapidMiner 7.3. Metode yang diuji adalah algoritma Naive Bayes yang akan diolah pada aplikasi RapidMiner dengan menggunakan dataset yang tersedia. Data tersebut akan menghasilkan suatu model atau pola yang akan dimanfaatkan untuk menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan. Ya, untuk hasilnya sendiri, model yang digunakan untuk perhitungan yaitu model Naive Bayes. Implementasi penelitian ini menggunakan RapidMiner versi 7.3. Dataset yang diambil yaitu data prospek registrasi PT Zikut Media Tama dari tanggal 15 Februari 2016 sampai 30 Mei 2017. Ya, berikut ini adalah dataset prospek registrasi peserta PT Zikut Media Tama dari 15 Februari 2016 sampai 30 Mei 2017. Ya, dari tabel 1, ini menjelaskan bahwa dataset yang digunakan untuk pengolahan data terdiri dari beberapa atribut dan record. Jumlah record yang digunakan adalah 129 record. Berikut adalah atribut yang terdapat dalam dataset prospek registrasi PT Zikut Media Tama pada 15 Februari 2016 sampai 30 Mei 2017. Ya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, pengembangan aplikasi menggunakan tools RapidMiner 7.3. Metode yang diuji adalah algoritma Naive Bayes yang akan diolah oleh aplikasi RapidMiner dengan menggunakan dataset yang tersedia. Data tersebut akan menghasilkan suatu model atau pola yang akan dimanfaatkan untuk menganalisa strategi pemasaran yang dilakukan. Berikut ini adalah implementasi Naive Bayes pada dataset menggunakan RapidMiner 7.3. Ya, di sini terdapat gambar 6. Ini adalah permodelan metode Naive Bayes. Gambar 6 menjelaskan penerapan proses data mining dari sebuah dataset diolah dengan metode data mining, yaitu menggunakan classification Naive Bayes yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan berupa pola atau model dan akurasi dengan menggunakan RapidMiner 7.3. Selanjutnya ini ada gambar 7. Ini adalah example sheet atau speed data. Gambar 7 menjelaskan bahwa dataset yang tersedia dibagi menjadi data training dan data testing dengan rasio partisi 0,9 dan 0,1 menggunakan split data. Ya, untuk gambar 8 sendiri adalah simple distribution. Gambar 8 menjelaskan bahwa hasil dari perhitungan dengan Naive Bayes menghasilkan persebaran distribusi yang baik pada kelas registrasi 0,670. Sedangkan setelah melakukan pengolahan data dengan algoritma Naive Bayes, tahap atau proses selanjutnya itu melakukan evaluasi terhadap efektivitas algoritma dengan proses ekstraksi data berdasarkan tingkat akurasi yang dihasilkan. Selanjutnya ini adalah gambar 9. Gambar 9 ini adalah hasil performance algoritma Naive Bayes. Dengan menggunakan pengolahan RapidMiner, bahwa hal yang mempengaruhi dalam menyusun strategi pemasaran pada PT Zikut Media Tama adalah judul pelatihan. Berdasarkan pengolahan data yang dihasilkan dari penjelasan di atas, maka dapat dibuat strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk fokus pada produk, price, dan promotion. Strategi pemasaran untuk produk yaitu membuat suatu judul pelatihan yang unik agar dapat menarik peminat atau customer untuk ikut pelatihan dan materi. Pelatihan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta training agar peserta yang ikut dalam pelatihan ini memperoleh manfaat dan pelatihan dan dengan kebutuhan peserta training untuk memperoleh manfaat dari pelatihan yang dilakukan. Selain itu, untuk price dapat dilakukan pemberian diskon atau potongan harga apabila dalam satu perusahaan mengirimkan lebih dari satu peserta pelatihan, misalnya diskon 10% biaya pelatihan, dan promosi judul pelatihan dapat dilakukan email blasting dan WhatsApp blasting pada perusahaan-perusahaan yang pernah ikut pelatihan atau melalui fax. Dalam hal ini, dari pihak perusahaan harus menjemput bola untuk melakukan promosi tersebut agar banyak yang mengetahui agenda atau jadwal pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu, cara promosi lainnya dengan telemarketing untuk menjual produk dan layanan kepada perusahaan. Hal ini dapat menggunakan data bisnis to bisnis atau B2B yang dimiliki PT Zikut Media Tama. Untuk penelitian selanjutnya, ya, untuk menyusun strategi pemasaran dapat memanfaatkan data yang tersedia seperti data prospek serta pelatihan. Ya, pada penelitian ini menggunakan beberapa atribut untuk proses analisis data dan pada proses pengolahan data dihasilkan akurasi sebesar 99,13%.
berupa software RapidMiner. Dengan menggunakan RapidMiner dapat ditentukan atribut yang berpengaruh dalam menyusun strategi pemasaran yang akan dilakukan PT Zikut Mediatama. Saran saya untuk penelitian selanjutnya yaitu menganalisa persaingan bisnis PT Zikut Mediatama setelah melewati pandemi COVID-19. Ya, demikian video yang telah saya buat untuk merisam 2 jurnal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.